Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia karena kemampuannya menghasilkan minyak nabati yang banyak dibutuhkan oleh sektor industri. Industri kelapa sawit telah berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan dan menyediakan pekerjaan bagi 16 juta pekerja. Terbukti di saat banyak sektor ekonomi terdampak pandemi COVID-19, sawit menjadi salah satu industri nasional yang tidak terkena dampak pandemi, dan pekerja sektor sawit tetap memiliki pekerjaan dan penghasilan di tengah kelesuan ekonomi. Hai Sobat Sawit, tahu nggak sih dalam sehari-hari kita banyak menggunakan produk olahan dari kelapa sawit. Mau tahu apa saja? Yuk sebelumnya ikut saya jalan-jalan di perkebunan kelapa sawit untuk melihat proses pengambilan buah sawit. Yuk langsung saja. Sobat sawit, ini adalah proses panen buah sawit, yaitu pemotongan tandan dari pohonnya. Panen buah sawit yang pohonnya sudah tinggi seperti ini dinamakan mengegrek. Dan pengambilan buah sawit yang batang pohonnya masih rendah dinamakan dodos atau mendodos. Jika dalam proses pengambilan buah sawit ada pelepah yang mengganggu, bisa dilakukan pemotongan pelepah terlebih dahulu. Setelah melakukan pemanenan, buah sawit yang matang atau disebut juga TBS, tandan buah segar, dibawa menggunakan motor yang dimodif kanan kirinya menggunakan bronjong atau keranjang. Nah, proses ini dinamakan manol sawit. Sawit-sawit tersebut dibawa ke tempat pengumpulan hasil atau TPH. Setelah semua selesai terkumpul di TPH, maka disitulah proses jual beli dari petani ke tengkulak sawit, yaitu dengan cara ditimbang. Setelah itu lalu dimasukkan ke dalam mobil truk yang akan dibawa ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Di pabrik, buah kelapa sawit diolah sehingga menghasilkan dua produk utama, yaitu minyak sawit mentah atau CPO yang diekstrak dari daging buah, dan minyak inti sawit atau PKO yang berasal dari biji keras di tengah. Produk turunan CPO inilah yang diolah menjadi minyak nabati dan minyak bukan nabati. Minyak nabati contohnya minyak goreng, krim, dan margarin. Lalu minyak bukan nabati dijadikan seperti deterjen, sabun, sampo, bahkan bahan bakar biodiesel, dan masih banyak lagi olahan turunan dari CPO ini. Lalu turunan PKO dijadikan produk kosmetik, produk olahan makanan seperti es krim, biskuit, dan produk obat-obatan. Dari semua proses itu, mulai dari pemanenan hingga menjadi bahan produk olahan, tentunya membutuhkan seseorang yang bekerja pada bidangnya. Salah satu contoh, di sela-sela istirahat, saya bertanya pada pekerja kebun kelapa sawit yang ada di masyarakat. Biasanya kalau satu minggu itu kita 4 hari kerja. Ya. Seharinya rata-rata 300. Ya. Jadi kalau 1 bulan itu bisa dikatakan 16 hari, yaitu dikalikan aja 300. Ya. Ya sekitar 800-an lah. 4 juta. Berarti hampir sampai 5 juta Mas ya? Ya kadang juga ada. Kadang bisa lebih. Ya kan itu cuma diambil rata-ratanya aja. Oke. Tetap